Oke, selamat malam. Tadi udah panjang banget gitu ya. Nyebutnya ada teman-teman, kakak, om tante, bapak ibu, dan juga oma opa gitu. Senang banget hari ini kita bisa bertemu di Zoom gitu, walaupun secara virtual, tapi jarang-jarang nih kita bisa berkumpul dalam generasi yang beda banget gitu ya. Banyak banget, tadi ada 3 generasi ya berarti ya, tadi kayaknya kalau misalnya disebutin. Kayaknya seru banget nih kita selamat malam. Nah, kita hari ini akan berdiskusi bareng-bareng gitu ya di webinar Sosduker yang dengan judulnya hari ini bertumbuh kuat dalam kerapuhan. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi gitu ya diskusi kita nanti, kita mau doa dulu sebagai pembuka, mau minta tolong Kak Yulita untuk membuka dalam doa. Hai Kak Vina, maafkan saya off cam. Gak apa-apa Kak. Iya, mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa Allah kami atas kasih karunia yang Engkau beri pada kami semua untuk kesehatan kami sehingga kami Kau izinkan untuk berkumpul dalam Zoom meeting pada malam ini. Berkati acara ini Bapa dari awal hingga akhir, kiranya Engkau anugerahkan hikmat bagi Kak Karahandali agar boleh membawakan materi yang sungguh menarik buat kami, yaitu bertumbuh kuat dalam kerapuhan. Dengan baik, berikan juga kami semua yang hadir saat ini Bapa, hikmat dan pengertian agar boleh mengerti seluruh materi yang kami dengar pada malam hari ini dengan baik. Sehingga kami boleh semakin dikuatkan dalam kerapuhan kami, dalam menjalani kehidupan kami ke depan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sumber hikmat, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yulita. Sama-sama. Nah, oke. Tadi di awal-awal lupa perkenalan ya, kayak kesannya semua orang udah kenal sama aku gitu. Nah, jadi sebelum kita mengenalkan gitu ya pembicara yang tadi udah disebut-sebut namanya, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama aku Josephine Krisdwi Putri. Biasanya kalau di gereja panggilan sayangnya Vina gitu ya, jadi bisa dipanggil Vina. Nah, sekarang aku mau ngundang juga kakak panutanku gitu ya kalau di gereja gitu. Aku udah kenal lama banget sama kakakku yang satu ini. Dari awalnya pas aku remaja, dia menjadi kakak Barnis atau kakak pendampingku pas remaja. Dari dulu tuh memang udah ngelihat kayak, wah ini kakak keren banget gitu ya. Kalau ngomong di depan tuh kayak bisa langsung, wah perhatiannya ke dia terus gitu. Terus seru, tapi tetap serius dan selalu dapat insight-insight yang bermakna gitu ya. Jadi kalau misalkan dengar kakak yang satu ini ngomong tuh selalu kayak dapat selalu bermakna gitu pembicaraannya gitu. Nah, tapi yang menarik juga nih Bapak dan Ibu, aku bukan mengenal kakak yang satu ini cuman dari dulu ya pas aku remaja ngeliat wahnya doang gitu. Tapi semakin ke sini akhirnya aku LG bareng sama kakak yang satu ini dan aku bukan cuman mendengar ketika senangnya atau ketika dia terlihat hebat gitu ya di depan, tapi aku juga melihat buruk-buruknya di belakang gitu. Yang dulunya aku cuma ngelihat ketika kakak ini selalu semangat dan kayak kelihatannya nggak pernah terlihat lelah gitu ya di depan anak-anak remaja. Sekarang aku sering denger dia ngomel atau ketika kerjaannya lagi bermasalah tuh ada aja gitu ya. Jadi bukan cuma denger masalah kuatnya, tapi ketika rapuh juga gitu, ketika butuh pundak untuk menangis ya. Dan menariknya hal tersebutlah yang membuat aku malah menjadi lebih dekat dan juga semakin semakin menjadi panutan gitu, menjadi semakin contoh dalam kehidupan aku juga gitu. Nah, tanpa berlama-lama aku mau memanggil Kak Kara.
Halo, Hai Vin. Wow, agak pressure ya. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat malam. Oke, teman-teman, terima kasih Vina untuk perkenalannya ya. Setelah tadi kayak ya ampun pressure banget nih kakak yang selalu memberi insight gitu kan, semua perhatian tertuju kepadanya. Untung dibilang juga ya kalau ternyata kakak ini tuh hidupnya berserakan juga kemana-mana gitu. Jadi nggak terlalu pressure gitu. Hari ini kita akan ngomong banyak tentang bertumbuh kuat, tetapi saya mau membagi perspektif lain. Jadi kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa bertumbuh kuat justru melalui kerapuhan. Kalau tadi Vina bilang ternyata ketika sudah mengenal lebih dekat, ternyata kakak Kara ini tuh ambiar juga gitu ya hidupnya. Nah, kita mau sama-sama belajar menjadi kuat melalui kerapuhan kita. Salam kenal, nama saya Kara. Saya bersyukur sekali hari ini boleh ketemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Akan banyak, saya akan mungkin minta partisipasi Bapak Ibu juga untuk merespon melalui chat juga supaya nggak ngomong sendirian di sini. Izinkan saya untuk share screen dan juga saya mau memperkenalkan diri lagi. Nama saya Kara. Saya adalah seorang psikolog. Saya jemaat GKI Pondok Indah dari tahun 90-an berjemaat di GKI Pondok Indah. Saya lulus di Fakultas Psikologi Unik Atmajaya dan kemudian melanjutkan pendidikan profesi di Universitas Indonesia. Minat atau kefokusan saya itu saya mendalami tentang mindfulness, olah gerak dan proses belajar, kemudian juga saya mendalami regulasi emosi secara khusus yang akan kita banyak bahas hari ini berhubungan dengan bertumbuh kuat dan juga tentang pengembangan karir. Dan memang saya kalau banyak dari klien saya ini saya menangani remaja dan dewasa muda, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, itu sekilas tentang saya. Ya, saya juga seperti tadi kata Vina, saya aktif di remaja kalau di Gereja Pondok Indah, di pendamping remaja atau Barnabas Society. Begitu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya seperti biasa kalau misalnya saya mengawali sharing, itu saya selalu tanya kabar. Jadi saya ingin minta saya pengen tanya kabarnya Bapak Ibu teman-teman semua di sini, boleh dijawab lewat kolom chat. Tapi tanya kabarnya bukan apa kabar, tetapi apa dua kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu dan teman-teman pada saat ini. Adakah dua kata yang menggambarkan perasaan saat ini? Oke, ada Tante Elis luar biasa. Ada lagi? Oke, Vina agak takut, agak lelah. Ada tenang, tentram, pengen tahu, lelah, senang, capek, penasaran. Ada lagi? Dua kata, cemas, sangat bersyukur, rentan gelisah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Kak Eka capek, kalau misalnya terus mau dijawab atau teman-teman mungkin ada yang mau berkomentar atau ada yang mau bertanya, boleh langsung di kolom chat, boleh japri ke aku juga boleh atau ke Vina juga boleh kalau misalnya nggak mau di-mention namanya. Nah, kenapa sih aku tanya dua kata yang menggambarkan perasaan ini gitu. Kalau misalnya, dan aku minta untuk tulis di kolom chat, kalau misalnya kita lihat sama-sama gitu ya di kolom chat, ada banyak ragam kabar kita pada saat ini. Di waktu yang sama, ada banyak sekali perasaan, banyak sekali emosi yang bisa muncul. Dan bahkan di diri kita sendiri bisa beda-beda. Ada yang ngerasa lelah, tapi senang juga, ya, agak bertolak belakang. Ada yang tenang, tentram, ada yang lelah, ada yang takut. Gitu. Mungkin aku cemas, tapi aku juga senang. Gitu. Jadi ada berbagai macam emosi
yang kita bisa rasakan pada satu saat yang bersamaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang resiliensi. Jadi kalau misalnya di gereja kita, virtue yang sedang kita mau gali bersama-sama adalah resiliensi. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh kuat, tangguh, resilient melalui kerapuhan. Dan kemudian bagaimana kerapuhan yang menguatkan itu seperti apa. Dan nanti juga di belakang saya akan membagikan sedikit latihan apa sih yang bisa kita lakukan setiap hari agar kita bisa bertumbuh kuat, bisa menjadi pribadi yang resilient. Nah, mungkin di sini di sini kita semua pasti pernah mengalami situasi yang sulit. Nah, ini nggak perlu dijawab di kolom chat lagi, tapi mari saya mau mengajak kita semua buat ingat-ingat kapan terakhir kali saya berada di situasi yang sulit. Kapan, seperti apa, atau mungkin kita sedang berada di dalam situasi yang sulit. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana saya menjalani hari-hari pada saat itu? Ingat nggak, Bapak Ibu? Gimana kita menjalani hari-hari itu? Di masa-masa sulit kita, gimana sih kita menjalaninya? Seperti apa? Bisa dijawab di dalam hati, bisa diingat-ingat. Ingat nggak ya? Gitu pertanyaannya, ingat nggak ya? Apa cuma lewat-lewat aja gitu kayaknya? Kayak gimana ya? Gitu nggak ingat. Pokoknya ya udah lewat aja. Kita mengingat-ingat bagaimana sih? Gimana kita menjalaninya? Kenapa saya tanya bagaimana? Karena yang ingin kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menjalani hari-hari sulit kita dengan resilient, dengan kuat. Jadi bukan tentang hasilnya, tapi kita mau belajar gimana jalaninnya. Nah, aku pengen minta tolong jawab lagi nih di kolom chat. Mungkin kalau misalnya minggu lalu ada Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir juga dalam Theoduker. Jadi edukasi yang lebih membahas tentang teologi dan spiritualitas, kita juga bahas tentang resiliensi bersama dengan Pendeta Yerusa minggu lalu hari Rabu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ikut gitu, atau mungkin Bapak Ibu yang tidak ikut, membayangkan gitu ya, kalau orang yang resilient itu tuh yang seperti apa? Ini tidak ada benar atau salah, ya. Saya cuma pengen kita berbagi perspektif aja, berbagi pendapat. Kalau menurut saya, orang yang resilient tuh kayak apa sih? Yang tidak, kalau kata Kak Lydia, yang tidak mudah menyerah. Kak Daniel, tahan uji, tangguh. Atau kalau dengar kata resilient, itu kebayangnya apa? Keep going. Bisa bounce back, bisa kayak bola gitu ya, habis batok ke bawah bisa mantul lagi. Nah, kalau misalnya seperti itu, oke, ini kata karya ditekan tapi nggak jatuh, nggak down. Punya daya lentik yang kuat. Kebalikannya, Bapak Ibu teman-teman, kalau orang yang kurang resilient tuh yang kayak apa? Juga kata Kak Eka, punya semangat untuk bangkit lagi. Jadi ketika jatuh punya semangat lagi buat bangkit. Oke, yang kurang resilient menurut Tante Ina cepat putus asa. Apalagi nih kira-kira? Mudah nyerah, panik. Kalau tadi orang yang resilient itu yang semangat, yang bisa bounce back, yang sabar ini yang resilient berarti ya. Kok tidak konsisten? Karena resilient tadi tangguh gitu, ada nuansa-nuansa ketekunan gitu. Jadi kalau misalnya kurang resilient tuh yang nggak konsisten.
Nah, kalau dari ringkasan sekilas, saya mau merangkum lagi yang saya dapat, yang saya highlight dari minggu lalu. Kebetulan saya juga hadir minggu lalu. Kita bicara tentang spiritualitas, resiliensi. Di situ kita bahas tentang kalau misalnya orang yang resilient, pribadi yang resilient itu, dia bisa meregulasi, bisa mengelola emosinya, bisa mengontrol impuls, ada optimisme, bisa melakukan analisis kausal, empati, self-efficacy, ada pencapaian di situ. Kemudian orang masa-masa sulit itu juga dilihat sebagai kesempatan untuk memelihara hubungan dengan Tuhan. Kemudian ada kesabaran, seperti tadi yang juga di-share, ada kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi ada banyak sekali aspek di situ yang saya ingin, itu yang kita pelajari minggu lalu, yang saya ingin bagikan dari sudut pandang psikologi adalah resiliensi atau ketangguhan ini adalah proses dan dampak dari kemampuan adaptasi terhadap pengalaman sulit atau menantang yang ditampilkan melalui fleksibilitas dalam penyesuaian pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi ketika dalam situasi sulit, yang muncul itu adalah fleksibilitas. Kemampuan orang yang fleksibel itu kan ditandai dengan dia bisa melihat dari, bisa lihai gitu ya, fleksibel, bisa berubah-berubah. Bagaimana dia menyesuaikan pikirannya, mengubah sudut pandangnya terhadap sesuatu, bisa mengelola perasaannya, dan juga bisa menyesuaikan perilakunya sehingga walaupun sulit tetap dia bisa bangkit, bisa kuat. Nah, ini kan kayaknya teoritis banget gitu ya. Kalau pendeknya mah gitu, kalau kata seorang psikiatris yang saya juga kagumi namanya Dr. Daniel Siegel, mudahnya resiliensi itu adalah holding things together even under stress. Bagaimana kita bisa tetap bertahan, bisa bangkit, bisa produktif, bahkan di dalam situasi yang penuh tekanan. Seperti itu singkatnya. Nah, kenapa kita butuh pengalaman sulit? Jadi dari berbagai macam penelitian gitu ya, ditemukan bahwa setelah melalui pengalaman sulit, orang itu bisa lebih mengapresiasi hidup, bisa lebih mudah menerima dan memberi cinta, dan mudah juga untuk bersyukur. Mungkin dari kita, kalau ingat-ingat tadi gitu ya, setelah kita sendiri melewati pengalaman sulit kita jadi orang yang lebih bersyukur, kita lebih banyak cinta, kita lebih bisa menghargai kehidupan. Dan juga saya suka sekali ayat ini, bahkan justru ketika dalam kelemahan kita bisa mengalami Tuhan. Di titik terlemah kita jadi melihat bahwa Tuhan yang sangat berkuasa dan memiliki hidup kita. Oleh karena itulah kita membutuhkan situasi-situasi sulit ini. Tetapi, biasanya hal ini tuh jarang terjadi. Kita bisa menghayati, mengapresiasi hidup, bisa menerima cinta itu jarang terjadi ketika kita masih ada di dalam proses tersebut, ketika kita masih ada dalam penderitaan tersebut. Justru seringnya itu kita frustrasi. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan. Kadang kita tahu, kita dengerin firman Tuhan, iya pasti Tuhan punya rencana yang indah. Waktu Tuhan selalu tepat. Tapi kita nggak tahu gitu, kita kayak kapan nih, tapi kapan? Dan kita frustrasi sendiri, sampai kapan aku harus begini. Dan kita lebih seringkali kita fokus pada kapan ini berakhir, kenapa aku seperti ini terus, sehingga kita menjadi sulit untuk menjalani hari-hari kita dengan lebih resilient tadi. Nah, saya ingin minta
tanya lagi ya, sekali lagi boleh ya. Kalau menurut Bapak Ibu, gitu, kenapa sih apa yang membuat Bapak Ibu dan teman-teman rasanya sulit untuk bangkit dari kesulitan? Ini jawabannya bisa beragam sekali ya, karena satu orang dengan orang yang lain mungkin sangat berbeda. Tapi buat kita secara pribadi, apa sih biasanya yang bikin susah gitu bangkit dari kesulitan? Mau tanya sama Vina deh. Kalau Vina, biasanya kenapa Vin susahnya? Kalau aku mungkin susahnya karena udah mikir yang the worst that could happen kali ya. Jadi ketika mau, oke, ini pasti ada alasannya dan lain-lain. Tapi seringkali juga pikirnya, tapi kalau misalkan ini bukan waktunya gitu, maksudnya kayak apakah aku siap ya untuk menerima yang terbaik gitu ya, kata apa namanya, yang sudah dikatakan katanya terbaik gitu. Kadang-kadang masih suka takut juga, atau misalkan jangan-jangan inilah waktu di mana Tuhan mau aku belajar tentang menerima keadaan yang tidak aku sukai gitu. Jadi kadang-kadang kayak udah mikir yang jelek-jelek dulu kali ya gitu, daripada bahwa aku bisa belajar ini juga, atau mungkin banget memang belum saatnya sekarang gitu sih. Oke, thank you Vina. Jadi kayaknya udah lihat worst case-nya bakal seperti apa, jadi sulit. Dan terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya beragam sekali. Kenapa sulit? Karena nggak ada pengharapan. Takut jatuh lagi. Takut kalau udah usaha, aduh nanti gagal lagi. Karena kita fokus sama kesusahannya. Tadi sama ya, nggak ada harapan. Karena kita baper sama situasinya. Kecapean, kata Kak Glenda. Apalagi kalau masalahnya bolak-balik itu lagi. Itu terus frustrasi banget. Seakan-akan, kok ini nggak selesai-selesai ya? Kapan sih ini, kapan selesainya? Itu lagi, sehingga kita satu kali kita mau usaha, dua kali kita berusaha bangkit, tapi kayaknya udah puluhan kali kita coba kok ya stuck aja, jalan di tempat, bahkan progresnya mundur ke belakang, sehingga sulit sekali bagi kita. Gak bisa berpikir jernih, gak bisa menerima kenyataan, pengennya selesai tanpa mau berproses, overthinking, mengandalkan kemampuan sendiri. Dan banyak hal yang lain yang membuat kita sulit. Kalau boleh saya rangkum, biasanya kita sulit bangkit dari kesulitan karena diam atau menghindar. Itu lebih mudah daripada berjalan menuju ketidakpastian. Menghindar, atau kita tuh suka bilang, aduh saya nggak mau lama-lama di situasi yang sulit. Tetapi secara tidak sadar, seringkali kita meromantisir penderitaan kita. Kita diam, nggak mau kemana-mana. Atau kita menghindar, karena tentunya lebih mudah. Kenapa? Karena ketika kita berjalan maju, ada ketidakpastian di situ. Nggak pasti berhasil. Mungkin aja gagal lagi, jatuh lagi. Sehingga cara yang paling mudah dan sering kita pilih adalah kita menghindar aja. Ketika kita sadar bahwa kita punya penyakit yang kronis atau akut, kemudian perlu mengubah gaya hidup, saya tahu sih itu benar. Oke nih kita coba, aduh tapi susah. Ya udahlah, nggak enak, nggak nyaman, balik lagi aja deh. Ketika kita kondisi ekonomi kita sudah tidak sama seperti dulu. Dulu kita mengalami masa kejayaan gitu ya secara finansial, tetapi sekarang kondisinya tidak sama lagi. Aduh, dulu tuh kita tuh bisa kayak gini loh. Kita fokus sama yang lalu-lalu karena lebih mudah daripada kita harus menghadapi ketidakpastian. Dan yang saya ingin kenalkan pada hari ini, ketika kita bilang kita mau resilient, kita mau fleksibel, kuat dan tangguh, dimulai dari berani melangkah menuju hal yang tidak pasti. Dan yang namanya ketidakpastian, itu sama dengan kita terbuka untuk menjadi ragu.
terbuka untuk menghadapi resiko tidak nyaman yang berulang kali. Untuk menghadapi ke hal-hal yang ambigu, yang asing. Gagal itu nggak pernah menyenangkan, apalagi berulang kali. Dan seringkali kita itu apa ya, mengebalkan diri kita untuk kita nggak usah ngerasa lagi. Kenapa? Karena itu sakit. Karena sakit mendingan kebal aja, pakai obat anti sakit gitu ya. Kalau misalnya kita pakai dibius gitu ya, biar nggak berasa. Ya udah, pokoknya lewat aja. Tapi kita sama sekali nggak ngerasain. Padahal untuk bisa resilient, untuk bisa tadi fleksibel mengelola perasaan kita, hal yang perlu kita lakukan adalah kita kenal dulu, kita tahu dulu kita kenapa. Seperti tadi saya mengajak, di awal saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman mengenali saat ini saya merasa apa. Hanya ketika kita tahu saat ini saya merasa apa, baru kemudian kita bisa belajar kenapa saya merasa seperti ini dan bagaimana saya bisa mengelolanya. Sebaliknya ketika kita menekan perasaan tersebut, membuat diri kita kebal, bilang bahwa saya tidak apa-apa, ini bukan sesuatu yang penting, lewatin aja, jalanin aja, nggak usah dirasa-rasa sama sekali. Sebenarnya disitulah kita sedang menyesatkan diri kita sendiri di dalam lingkaran penderitaan kita. Dan mungkin ini agak terdengar masih sedikit abstrak gitu ya, karena itu saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman saya, bagaimana saya belajar untuk menjadi rapuh. Saya itu dari kecil, saya sangat senang menghayati rasa gitu ya. Jadi saya senang dengan emosi-emosi yang intens. Dan termasuk juga tadi berenang-renang dalam penderitaan, meromantisir kondisi-kondisi yang kelam gitu ya. Dulu waktu remaja kalau lagi patah hati tuh kayaknya senang gitu, sendu-sendu, sedih terus gitu. Kayaknya tuh saya suka gitu berenang-renang di dalam kubangan penderitaan itu dan diem aja di situ. Fast forward ke tahun 2015. Di 2015 awal itu saya didiagnosis autoimun. Saat itu belum se-trendy sekarang gitu sih autoimun ini. Dan yang saya tahu pada saat itu autoimun itu adalah sebuah penyakit yang tidak bisa sembuh dan diam-diam mematikan. Kondisinya pada saat itu saya baru masuk semester 2 kuliah S2 profesi psikolog. Lagi stres-stresnya, adaptasi dengan segala hal, tugas dan tuntutan yang gak habis-habis, kurang tidur, ngekos di tempat yang tidak kondusif untuk kesehatan, lembab banget, pokoknya gak kondusif banget deh, dan sebagainya. Otak saya bilang, oke, Tuhan punya rencana buat saya, gitu. Tapi hati saya menolak. Selalu kepikiran gitu di sela-sela kuliah yang stres itu, tapi saya juga bingung mesti gimana. Pikirannya itu mengganggu sekali, dimana kalau misalnya Bapak Ibu juga tahu gitu ya, obatnya autoimun adalah nggak boleh stres ya. Gimana tuh gitu kan, jadi gimana gitu, kadang-kadang kan stres dengerin nggak usah stres gitu, ya gimana gitu kan. Dan pada saat itu karena kurang pengetahuan juga mungkin, itu jadi sesuatu yang sangat menakutkan buat saya. Saya menjadi belajar untuk menjadi rapuh melalui pelarian saya bersama Kak Thomas Suharja. Jadi pelarian ini benar-benar lari ya. Saat itu saya dengan Kak Thomas itu selalu lari di hari Sabtu pagi. Sekarang saya udah nggak lari lagi. Kak Thomas masih rajin sekali lari. Dan sesi lari pagi itu tuh seperti live group. Kalau tadi Tina sempat bilang live group atau mungkin kelompok tumbuh bersama gitu ya. Seperti live group gitu buat saya. Kami ngobrol banyak hal, mulai dari pekerjaan, keluarga, termasuk juga pergumulan pribadi.
Dan dari perbincangan kami di setiap minggu itu, saya belajar hal ini. Saya belajar mengatakan pada diri saya sendiri, yuk Kar, belajar berteman dengan sakitmu. Terima dan peluk dia sebagai bagian dari dirimu, karena hanya dirimu yang akan bersama dengan musuhmu itu. Setelah saya nggak ingat kapan gitu ya, saya dapat insight ini gitu. Saya berpikir bahwa saya tahu saya nggak boleh stres, dan badan saya inilah yang satu-satunya orang selain Tuhan yang menemani saya sampai akhir hayat saya. Karena itu saya perlu menerima dan memeluk dia sebagai bagian dari diri saya. Dan dari saat itu saya belajar untuk lebih lembut terhadap diri saya sendiri, lebih mau mengakui ketika memang rasanya nggak baik-baik aja. Meskipun mungkin buat orang lain, alah cuma gitu doang. Tapi saya belajar untuk lebih lembut. Dan karena saya tahu mengelola stres itu adalah kunci dari kesehatan saya justru menjadi lebih bersemangat untuk mendalami hal-hal seputar mengelola stres, termasuk ya tadi jadi kekhususan saya. Dan saya masih terus bergumul sampai saat ini. Tapi saya percaya bahwa setiap jatuh-jatuhnya saya akan semakin memperkaya pengalaman rasa dan pengalaman iman saya. Dan pada hari ini saya mau membagikan latihan yang saya lakukan setiap hari kepada kita semua. Ada 6 hal yang bisa kita coba. Yang pertama adalah mari kita semua memiliki waktu teduh. Saya percaya bahwa saat teduh yang kita lakukan setiap hari itu bukan hanya ritual, tetapi mari kita alokasikan satu waktu yang teduh, di mana kita bisa ngobrol dengan Tuhan dan ngobrol dengan diri kita sendiri. Waktu teduh yang pertama. Yang kedua adalah penuhi dosis tawa. Kalau kita ingat ya, hati gembira adalah obat. Buat saya ini salah satu hal yang paling penting dalam hidup saya. Setiap hari saya harus memastikan bahwa saya bisa ketawa. Dan Vine adalah salah satu sumber dosis tawa saya gitu. Jadi kalau ada di Instagram gitu, kalau Bapak Ibu punya Instagram, Vine ini hampir setiap hari ngirimin saya video-video receh yang lucu gitu ya. Buat saya itu sangat penting. Dan ketika saya nanyain kabar teman-teman saya, yang selalu saya tanyakan adalah hari ini apa yang bisa bikin ketawa. Masih ada nggak sih hal yang bisa bikin ketawa? Jadi pastikan Bapak Ibu, seberat apapun hari Bapak Ibu, carilah sesuatu yang bisa membuat kita ketawa sedikit aja. Kemudian yang ketiga, mari kita sama-sama mengenali tembok diri kita tadi. Mari kita belajar buat terbuka pada rasa-rasa yang tidak nyaman. Alih-alih menekan, nggak apa-apa, cuma gitu doang, masa aku ngeluh sih? Dia lebih susah, mestinya aku nggak usah ngeluh. Kondisi kita saat ini tuh nggak ada apa-apanya. Kita nggak usah cengeng. Mari kita belajar untuk terbuka bahwa aku memang nggak baik-baik aja. Mungkin buat orang lain ini masalah kecil, tetapi buat aku tidak. Yang saya ingin ajak di sini bukan kemudian kita mengeluh dan berdiam diri, tapi kita belajar untuk lebih jujur pada diri kita sendiri. Dan mari kita belajar untuk tidak menghakimi diri kita. Tidak bilang bahwa aku nggak boleh gini, aku harus kuat. Mari kita melihat perasaan-perasaan kita sebagaimana adanya saja. Oh, aku capek. Oh, aku tersinggung.
Sudah, tidak perlu dinilai apakah itu benar atau salah. Dan selain mengenali, mari kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tadi Bapak Ibu dan teman-teman juga menjawab, kita berusaha untuk, kadang-kadang kita selalu berusaha untuk take control of everything. Dan itu membuat kita semakin frustrasi. Mari kita fokus untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Dan setiap kali mengambil keputusan, kalimat ini selalu saya katakan pada diri saya sendiri, is it helpful or is it harmful? Apakah ini membantu saya dan orang lain, atau ini melukai saya dan orang lain? Dan percayalah, ketika kita merasa kita tidak bisa mengontrol banyak hal, ketika rasanya semua di luar kendali dan kita tidak tahu apa-apa, kita ingin take control, ingatlah Bapak, Ibu, teman-teman, bahwa ada lebih banyak hal yang kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Saya nggak tahu apa efeknya buat Bapak, Ibu, dan teman-teman, tapi buat saya pribadi itu membuat saya lebih tenang. Ketika saya tahu bahwa, oh ya, ada lebih banyak hal yang saya nggak tahu kalau saya nggak tahu. Jadi ya, saya fokus aja sama apa yang bisa saya lakukan di depan mata saya pada saat ini. Bagaimana saya menjalani hari ini saat ini. Dan yang kelima adalah mari kita menjalin relasi yang berkualitas. Begitu banyak penelitian yang mengatakan bahwa umur panjang, kesehatan secara fisik dan mental itu kuncinya adalah relasi yang berkualitas. Seperti saya dan Tina yang berbagi keambiaran hidup masing-masing gitu ya, marilah kita semua mencari orang-orang yang bisa menerima dan mendukung kita. Siapapun itu. Dan tentunya marilah kita selalu menjalin relasi yang berkualitas, yang dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, bangun rutinitas yang bermakna. Ketika kita hilang harapan, ketika ada satu aspek di dalam hidup kita yang rasanya gagal terus, mari kita bangun sebuah rutinitas, bangun sebuah rangkaian aktivitas yang membuat kita memiliki harapan hidup. Jadi kalau dilihat ada 2T, waktu teduh, lalu dosis tawa, ada 2K, kenali dan kendali, dan 2R, relasi dan rutinitas. Dan yang terakhir dari saya senang sekali kalimat ini, buat saya hidup ini adalah proses menjadi, sehingga kita tidak pernah berhenti. Sampai akhir hidup kita ini adalah working in progress. Sehingga setiap hari adalah kesempatan yang baru. Yang lebih penting adalah apakah setiap hari kita sudah menyapa dengan hati dan memberikan arti. Terima kasih. Saya ingin kita lebih banyak ngobrol lagi setelah ini. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Kara. Tadi udah banyak banget ya insight-insight yang kita bisa dapatkan gitu ya. Nah, seperti tadi yang Kak Kara sudah bilang juga, waktunya sekarang kita lebih mendengar juga ya pertanyaan atau mungkin cerita dari Bapak Ibu gitu kalau misalnya memang ada yang mau sharing. Nah, Bapak Ibu boleh banget jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu, boleh lewat chat, boleh PC juga ke aku atau Kak Kara, atau kalau ada yang mau langsung ngomong juga boleh banget, bisa resend dan kita bisa diskusikan gitu ya bersama-sama di sini. Ya Bapak Ibu, atau ada yang mau sharing juga gitu ya tadi apa yang didapatkan setelah mendengar sedikit paparan dari Kak Kara gitu ya, sedikit sharing dari Kak Kara. Kalau belum ada, mungkin aku sharing dikit kali ya gitu, bahwa yang tadi Kak Kara juga udah ngomongin gitu, memang Kak Kara tuh sudah menjadi sahabat ambiarku gitu ya dari lama gitu, dari dulu yang pas remaja
aku yang sharing doang, Kak Kara yang dengerin, sampai sekarang kita saling mendengarkan satu sama lain gitu ya. Di grup kami itu kita berempat, di grup selalu ada aja tuh isinya dari sharing hari ini pusing karena sesuatu, atau mungkin juga karena bersyukur karena sesuatu hal yang terjadi di hidup kita. Dan tadi aku ngerasa sangat terenyuh gitu ya ketika mendengar paparan Kak Kara juga yang tentang bahwa memang sebelum bahwa ketika kita merasakan sesuatu itu kita harus jujur sama diri kita sendiri dulu gitu. Ketika kita ngerasa sesuatu ya diiyain aja gitu, bahwa itu memang fakta. Kalau capek memang capek, kalau sedih ya sedih, kalau marah ya marah gitu. Kita meniadakan perasaan itu bukan berarti kita menjadi kuat gitu ya. Justru malah ketika kita memahami dan mengiyakan bahwa perasaan-perasaan itu memang ada, itulah ketika kita jadi lebih bisa mengenal diri dan jadi tahu harus ngapain gitu. Dan at the same time juga bahwa bukan mengiyakan perasaan-perasaan tersebut bukan berarti kita jadi boleh ngapain aja gitu ya, Kak Kara ya. Betul. Bahwa kita tetap harus balik lagi tadi dengan resiliensi kita bisa produktif, kita bisa juga masih naik lagi gitu ya di masa-masa penuh tekanan gitu. Jadi dari situasi-situasi yang tadi mungkin membuat kita rapuh atau membuat kita bingung, justru disitulah kita juga mengenal diri kita lebih dalam lagi dan bisa menjadi manusia yang lebih resiliensi gitu ya, penuh resiliensi juga. Oke, dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang kurang jelas, atau ada yang mau cerita, mau berbagi perspektif lain, mungkin pandangannya ada yang punya pandangan lain atau pendapat lain. Oke, Kak Kara, ini ada yang chat PC ke aku. Ini mungkin nanyanya lebih ke tentang yang 6 tadi terakhir Kakak bahas ya, yang latihan yang Kakak lakukan setiap harinya gitu. Nah, ini pertanyaannya kalau aku rangkum, memberikan waktu teduh itu kan mungkin memang butuh konsistensi yang sangat karena dilakukan apalagi harus dilakukan tiap hari gitu kan, perlu konsisten gitu kita ngelakuinnya. Nah, Kak Kara apakah ada mungkin tips and tricks gitu ya untuk supaya bisa konsisten, mungkin terutama untuk yang waktu teduh atau sebenarnya 6 itu ya Kak ya gitu. Oke, ya, memang yang tadi biasanya yang paling kita sulit lakukan adalah melakukannya secara konsisten. Jadi kalau saya sendiri itu lakukan dari yang paling realistis, yang paling mudah dan realistis. Jadi kalau misalnya kita hanya punya 2 menit waktu teduh kita, ya 2 menit. Apalagi mungkin biasanya, kalau saya biasanya lebih banyak bersinggungan dengan ibu-ibu muda gitu ya, yang punya anak kecil, waktunya cuma di kamar mandi gitu. Begitu di luar kamar mandi tuh udah riweh lagi sama keluarga. Nah, yang waktu yang kita punya itu aja. Jadi tidak perlu mencari yang ideal banget, tetapi carilah yang paling realistis, yang paling bisa kita lakukan. Sehingga kita bisa lebih konsisten. Itu kali ya. Oke. Jadi balik lagi kita juga lebih mengenal diri kita supaya kita tahu sebenarnya ada berapa waktu daripada di awal kayak mau setiap hari 1 jam gitu ya, tapi padahal padat banget nih, jadi kurang realistis, malah jadi lebih susah untuk dilakukan secara konsisten gitu ya Kak. Jadi mendingan lebih
yang kita tahu bahwa memang sehari mungkin kita bisa kasihnya 5 atau 2 menit aja, tapi lakukan itu tiap hari supaya lebih bisa konsisten terus dan jadi lebih kerasa kali ya, maksudnya jadi lama-lama kalau mau waktu yang ditambah juga bisa, atau misalnya disesuaikan juga dengan kesehariannya. Oke, nah ini ada yang nanya lagi Kak, kalau lagi down dan nggak bisa disuruh tiba-tiba kuat, gimana ya hilangin rasa down-nya menuju kuat? Oke, thank you banget. Ini saya relate banget dengan perasaan ini gitu ya. Kalau misalnya kita memang lagi down banget, yang pertama adalah kita sadari dulu. Sadari dalam arti tadi, balik lagi, jujur lagi, kita lagi down banget. Oke, aku lagi down banget dan nggak perlu kuat pada saat itu. Kadang-kadang memang ada situasi-situasi tertentu yang genting, di mana sepertinya kita harus kuat. Dan saya rasa kita sendiri tahu itu saat-saat itu di mana kayaknya kita tadi itu yang kita mengebalkan diri kita, dan kita tahu, oh ya, first thing first aja gitu. Saat ini nggak bisa, belum punya waktu, sekarang kita kerjain aja apa yang bisa kita kerjain. Ada saat-saat seperti itu, dan saya rasa itu juga kita nggak mungkin menghindari waktu-waktu itu, tetapi ketika kita belajar, termasuk tadi waktu teduh itu untuk kita ngobrol sama diri kita sendiri, sama-sama latihan untuk merasa, ketika kita tahu kita down tapi lagi nggak punya waktu untuk down, kita tahu bahwa kita setelahnya kita perlu mengalokasikan waktu buat, oh ya, aku lagi down. Dan ketika kita nggak sanggup sendiri, kalau buat saya pribadi, mintalah bantuan orang lain. Paling tidak, berbagilah. Kadang-kadang kita bilang, ngapain gitu ya kita cerita sama orang lain, yang ada kita nyusahin orang, atau orang lain juga kayaknya nggak bisa bantuin kita. Tetapi pada kenyataannya adalah, ketika kita cerita, sebenarnya beban kita ini setengahnya sudah terangkat. Dan seringkali, ketika beban itu sudah terangkat, kita jadi bisa tahu sendiri kita mesti ngapain. Jadi carilah orang yang bisa kita reach out lah ke orang lain. Iya, cukup relate ya Kak. Kadang-kadang ngerasa nggak enak gitu ya kayak kalau misalkan kita apa ya, sharing atau kadang-kadang katanya buang-buang sampah gitu ya, apa namanya, ke orang lain, padahal itu ya orang yang kita percaya dan orang yang sayang sama kita, ya bisa diutarakan aja gitu ya Kak ya, dan kadang-kadang malah justru orang tersebut malah juga menunggu atau merasa senang tanda kutip juga bahwa kita berani untuk mengungkapkannya kepada orang tersebut gitu ya Kak, kalau ke orang lain. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak. Ini banyak yang nge-DM. Kak Kara, bagaimana resilience terhadap bos yang suka marah-marah terus dan nyala-nyalain di depan orang Kak? Ini kayaknya udah mulai menjurus ya kayak ke apa namanya, yang lebih personal gitu Kak. Oke, ya terima kasih banget pertanyaannya. Ya, kepada orang itu dalam hal ini bosnya ataupun siapapun mungkinnya yang kita harus ketemu dia terus, mau nggak mau kita nggak bisa menghindar dari orangnya. Yang saya belajar juga lakukan adalah, kalau tadi Karyani istilahnya adalah ada kata baper di situ. Seringkali itu tuh kita jadi lebih mudah, lebih sensitif dan lebih baper karena kita take it personally. Nah, saya ingin mengajak kita, ketika kita merasakan sesuatu, mari kita berhenti ketika kita tersinggung tadi ya, atau dia ganggu banget gitu suaranya dan semua ucapannya, mari kita berhenti, tarik nafas, kemudian bayangkan kita mundur secara emosional tuh, kita mundur dan sehingga kita nggak lekat gitu sama emosinya. Saya senang sekali pakai ilustrasi ini sebentar. Nah, ini dia. Saya punya ini dari Vina, Bapak Ibu.
ya. Agak iklan sedikit dia bisa berubah. Ya. Ya, agak salah fokus nggak apa-apa. Nah, saya ingin kasih ilustrasi seperti ini. Bayangkan ini adalah diri kita. Kemudian ini adalah semua atribut jabatan kita, perasaan kita, kemampuan kita, dan segala macam kualitas-kualitas diri kita gitu ya. Ketika kita seperti ini gitu ya, ditutupin, lalu datanglah si bos yang kata-katanya menyakitkan dan menyakiti kita di depan umum. Ketika seperti ini, Bapak Ibu, kelihatan ya, ini penitinya adalah bos dengan kata-katanya yang tajam, ditusuk-tusuk nih. Ketika kita nempelin, bosnya udah lupa, kitanya ketusuk, ada bekasnya. Yang ingin saya ajak Bapak Ibu melihat, mari kita menjaga jarak emosi kita dari semua atribut-atribut dan kemampuan kita. Ketika kita ada di sini, ketika kita mundur dari semua ini, dan ketika si bos itu menusuk, gak benar nih kerjaannya, dan segala macam, kita bisa melihat hal tersebut, tetapi tidak menusuk diri kita. Dan sebenarnya kalau saya boleh berbagi, di balik kata-kata tajam yang diungkapkan, sebenarnya ada rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman, jadi kita nggak nyaman merasakan seperti itu, sehingga kita butuh outlet untuk ngeluarin. Jadi kita ngomelin orang. Karena kita nggak nyaman, kita sakit, kita sakitin orang. Sehingga pada saat tersebut, percayalah, Bapak, Ibu, teman-teman, bahwa it's not about you. Bukan kemudian kita menyalahkan atau merendahkan dia karena dia nggak mampu mengelola emosinya, tetapi it's not about you. Dia mungkin kesulitan untuk mengelola emosinya dan memang rasanya tidak nyaman, tetapi mari kita menjaga jarak emosi dan itu menyakitkan. Lalu saya bisa apa? Mungkin seperti itu. Oke, Kak Kara, thank you. Jadi menjaga jarak dari emosinya dan juga balik lagi ke tadi juga ya kayak bahwa kendalikan yang bisa, yang nggak bisa ya udah gitu ya Kak ya. Betul. Kita kan nggak mungkin ya bilangin sama bos kita atau siapa gitu kayak tidak boleh seperti itu gitu kan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran dan perasaan kita sendiri. Nge-DM ke aku untuk membalas tadi yang Kak Kara bilang itu ya kayak pas banget. Pas banget tuh bosku banget. Waduh, banyak yang relate Kak ternyata dengan sharing yang tadi ya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu atau ada yang mau sharing kah? Apa yang didapatkan tadi dari pemaparan dan juga pertanyaan-pertanyaan? Untuk yang 6 hal tadi juga udah aku chat di kolom chat, chat di kolom chat. Ya Bapak Ibu, karena tadi kayaknya takut ada yang kelewat ya gitu. Jadi udah aku tulisin di situ untuk Bapak Ibu yang kalau misalnya mau ngeliat-liat lagi gitu ya tadi 6 hal tersebut ada apa aja. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Kalau DM tenang aja nggak seperti yang tadi ya nggak disebutin kok namanya gitu kalau memang tidak merasa nyaman untuk menggunakan nama gitu ya. Atau ada yang mau langsung on mic? Juga boleh.
Kak Kara. Iya, Kak. Oke, Kak Vina. Iya, aku tuh suka banget dengan ilustrasi yang Kak Kara tadi kasih, gitu ya. Suka juga bonekanya. Ilustrasinya kerasa banget bahwa kita berarti diajak untuk memisahkan antara diri kita, kepribadian kita, dengan masalah-masalah kita atau orang yang mempermasalahkan kita, gitu kan. Jadi aku kebayangnya mungkin cuman mau sharing aja gitu kan. Aku tipe orang yang seneng banget ngasih ide gitu ya. Nah, jadi Vina tuh kayaknya yang udah ngalamin banget gitu ya. Nah, ketika aku nggak tahu bahwa my idea itu berbeda sama pribadiku gitu ya, bahwa itu sesuatu yang keluar dari pikiranku untuk diomongin ke orang gitu ya. Semula aku kayak berpikirnya, kenapa ya orang-orang kayaknya kalau gue semangat ngasih ide itu rasanya kayak kesel sama gue gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya aku berpikir seperti yang ilustrasi Kakara itu gitu ya. Oke, ada orang-orang tertentu yang nggak suka didahulukan mendengar ide. Karena rupanya mungkin mereka juga punya ide gitu kan. Nah, jadi akhirnya aku aku perhatikan di orang-orang tertentu gitu, oh kalau aku kasih ide kayaknya dia reaktif deh gitu. Jadi bukan dia nggak suka sama aku, tapi nggak suka sama caraku memberi ide, atau nggak suka kalau ada ide lain. Jadi mungkin lebih baik dia yang memberi ide gitu, bukan aku yang memberi ide. Nah jadi udah tuh, jadi kayak memang ada pemisah antara diriku dan my ideas dengan orang lain yang bekerja sama atau menanggapi gitu. Nah itu kebantu banget, jadinya akhirnya berpikir resiliensi kadang-kadang juga kita perlu melihat pola apa yang terjadi di masyarakat atau di orang lain yang menyebabkan mereka reaktif terhadap kita gitu, sehingga akhirnya bisalah memisahkan diri antara saya dan hal yang orang lain mungkin nggak suka gitu. Jadi itu sih paling contohnya, nggak tahu bisa menjadi contoh itu atau malah itu hal lain lagi gitu kan ya. Ya kurang lebih begitu. Thank you, Kak. Sama. Iya, tapi aku ini banget sih, aku relate banget sama Karyani itu. Ketika kita belajar menjadi resilient tuh memang kalau misalnya kitanya dimulai dari kita memahami dulu kondisi di sekitar kita. Nah, ketika kita juga bisa memahami kondisi di sekitar kita, kita jadi lebih mudah juga buat tadi memisahkan diri kita dari semua emosi-emosi dan tadi itu, sehingga menjalani hari-hari sulitnya itu jadi bisa lebih enjoyable. Bukan mudah gitu, tapi bisa lebih tetap bisa, susah ya Kak soalnya. Tetap susah, tetap susah. Tapi ada nggak sih Kak, sorry jadi aku tanya lagi nih ya, ketika orang nggak bisa memisahkan antara pikirannya, bapernya gitu ya, apakah gini, kapan orang nggak bisa resilience sehingga dia membutuhkan psikolog atau malah psikiatri gitu? Bisa nggak ada tips atau clue-nya? Sehingga gini, gue masih normal-normal aja deh, cuman karena gue baperan aja, jadi gue tiap hari bisa 1 teduh aja cukup gitu kan ya. Tapi kapan aku harus aware bahwa kayaknya aku perlu pertolongan ahli deh nih gitu, sehingga ketika anggota keluarga kita mengalami itu atau siapapun gitu ya, kita bisa bilang kayaknya kamu perlu deh ke psikolog atau ke psikiatri gitu, atau jajan kita sendiri lah gitu ya yang merasa perlu gitu bantuan para ahli. Oke. Thank you banget Karyani, pertanyaannya. Kalau buat aku dan mungkin juga rekan-rekan advokat kesehatan mental lainnya gitu, kita selalu bilang bahwa kuncinya adalah apakah kita masih bisa berfungsi sehari-hari dengan baik. Berfungsi dalam arti
kita bisa produktif nggak? Masih bisa kalau kita kerja, apakah kita masih bisa kerja secara produktif? Lalu kita lihat juga relasi kita dengan orang-orang lain. Relasinya apakah masih bisa relasi yang sehat, atau kita sendiri udah nggak, kayaknya semuanya udah negatif aja, bener-bener semuanya negatif. Atau bahkan kita sampai ke titik kita nggak bisa lagi berfungsi secara normal. Rasanya bangun tidur aja tuh nggak bisa. Dipaksain juga nggak bisa. Dan ketika tanda-tanda itu, mungkin kita bisa, oke, kayaknya aku butuh bantuan profesional. Dan yang paling tahu itu adalah kita bisa lihat itu di orang lain, dan kita juga sebenarnya bisa tahu diri kita sendiri. Karena setiap orang punya batasan yang beda-beda. Jadi bisa jadi mungkin tekanannya sama gitu, kita tinggal di rumah yang sama, kita menghadapi bos yang sama gitu, tapi bisa jadi misalnya aku sama Vina punya bos yang sama gitu, bisa jadi buat Vina itu nggak apa-apa, nggak masalah, buat aku tuh bermasalah banget. Jadi bisa mengenali dari tadi itu sih Kak, keberfungsian kita sehari-hari. Ya. Berarti kalau aku udah bawaannya pengen tidur terus ya berjam-jam, dan kayak nggak mau menghadapi hari, atau kayaknya udah lemes badannya, sakit-sakit, atau malas ketemu orang, itu tanda-tanda ya Kak? Bisa jadi kalau misalnya lama gitu terus, nah mungkin bisa reach out. Atau udah mikir gini, kayaknya tuh orang nggak suka gue, dia juga nggak suka, semua nggak suka gue gitu ya, udah deh gue nggak usah kemana-mana karena semua orang udah nggak suka gue gitu kali ya. Iya, bisa juga Kak. Oke, thank you. Sama-sama. Ini ada Kak Jane ya, udah raise hand. Boleh nanya atau mungkin gimana ya, bisa dikasih saran atau tips ya dari tadi. Sorry, tadi saya agak-agak double ini karena tadi mesti ikut JR ibadah. Jadi semoga apa yang saya tangkap nggak terlalu jauh gitu ininya. Jadi dari resilience, kemampuan beradaptasi dan seterusnya yang pada akhirnya Kara tadi bilang holding things together even under stress. Nah, saya nggak tahu ya, apakah karena generasi saya, culture-nya, apakah itu bawa dari suku, values, apa gimana, yang membuat yang tadi Kara bilang, jangan cengeng deh, jangan ini deh, kalau ada sesuatu, dunia ini nggak runtuh kok, gitu ya. Kayaknya kita nggak tahu, saya bring up-nya kayaknya bahwa value seperti itu gitu ya, yang akhirnya saya melihat kan tadi resilience itu terbuka, rapuh, berani, dan resilience. Kok kayaknya ini kan saya baru terbuka wawasannya resilience tuh berani menjadi rapuh ya, apakah begitu artinya gitu? Wah, kayaknya itu sesuatu yang big deal banget untuk berani menjadi rapuh. Apakah gimana tuh tipsnya gitu untuk berani menjadi rapuh gitu? Kalau nanti malah jadi, katakan mungkin ya kalau saya bisa analogikan, udah masuk lubang, maksudnya masuk ke dalam sumur, udah nggak ada yang bisa bantuin saya naik lagi ke atas. Jadi kenapa susah, maksudnya ya kenapa harus mengambil resiko itu gitu. Oke, iya. Thank you banget Kak Jen. Kayak ini Kak Jen juga mewakili teman-teman yang lain mungkin ya. Oh, oke. Maksudnya generasi di bawah saya pun apakah mengalami itu? Iya. Oh, oke. Saya pikir kita aja nih yang baby boomers. Oke, thank you Kara. Iya, thank you banget Kak. Bukan hanya Kak Jen, generasi Kak Jen, bahkan teman-teman remaja pun yang usianya belasan itu juga punya pemikiran yang sama. Ngapain gitu kan, yang nggak boleh cengeng, cuma gini doang, kok kayaknya orang-orang fine-fine aja, ini it's not a big deal. Dan ketika kita belajar bahwa resilient itu diawali dari menjadi rapuh, it is a big deal.
Terlebih ketika kita memang dibesarkan untuk numbing tadi, untuk mengebalkan diri kita dari semua perasaan itu. Karena rasanya kan pasti tidak nyaman. Dan ini memang kalau kita bicara tentang generasi, ini memang sesuatu yang berkembang. Sangat kontekstual. Kalau di buku-buku psikologi tahun 1900-an awal gitu ya, di masa itu, tipsnya dalam parenting adalah jangan peluk anakmu. Dia nangis, tinggalin aja. Nanti kalau nggak dia jadi lemah. Tapi kemudian itu mungkin itu cocok untuk konteks pada saat itu. Dan ketika sekarang ilmu berkembang, kemudian neuroscience, kita bisa belajar tentang bagaimana otak kita bekerja dan segala macam, ditemukan bahwa untuk menjadi tadi itu, kenapa perlu rapuh dulu, perlu terbuka dulu, supaya kita pertama kita kenal dulu perasaan kita. Ketika kita kenal, maka kita tahu harus diapain perasaannya. Dan latihan yang paling mudah adalah, kalau buat saya pribadi, adalah berlatih untuk tadi non-judgmental. Ini sulit sekali, Kak. Sulit sekali. Karena kita manusia selalu menilai, kan. Tetapi latihan setiap hari untuk oke, aku capek, oke, that's it. Orang ini ngeselin, aku kesel, that's it. Jadi kadang-kadang kita kesel, nggak boleh, harus bersyukur, semua orang baik adanya gitu kan. Kita kayak meliputi pemikiran kita, atau sebaliknya gitu, kayak ngeselin banget, dia kita kemana-mana. Nah, berlatih untuk berhenti aja gitu, berhenti. Aku kesel, berhenti dulu. Baru dari situ kita, keselnya ini kenapa? Kesel karena kata-kata ini menyakiti perasaan. Jadi istilahnya, mari kita menjadi researcher emosi, bukan judge. Kita melakukan riset pada perasaan kita, tapi tidak menilai. Dan memang ini sesuatu yang asing, yang baru. Dan sangat wajar ketika kita merasa bahwa, tapi nanti kalau saya membiarkan diri saya rapuh, nanti saya tidak mampu untuk bangkit. Mari kita akui dulu pikiran itu. Saya takut itu. Saya takut kenapa? Karena ini sesuatu yang baru buat kita, balik lagi ke tadi. Ini sesuatu yang baru, yang asing, yang kita nggak tahu. Dan kalau ngomong tadi, neuroscience tadi gitu ya, otak kita ini akan berkembang dan bertumbuh, itu dia nambah gitu jalur-jalur syaraf-syarafnya. Dan dia hanya bisa membuat jalur yang baru ketika dia kepentok. Istilahnya ketika kita gagal, ketika kita stuck, ketika kita nggak tahu ngapain, di saat itulah otak kita mencari jalan yang baru. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan stuck di dalam kubangan. Terlebih ketika kita sama-sama meyakini bahwa tadi saya suka sekali ayat yang bahwa Tuhan tuh nggak pernah ngasih sesuatu yang lebih dari kekuatan kita. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, berarti kita mampu. Termasuk juga untuk jujur terhadap perasaan kita sendiri. Itu begitu. Menjawabkah? Oke, mesti banyak berlatih. Jangan takut duluan ya. Jangan dihantui dengan rasa takut dari diri sendiri. Oke, thank you. Terima kasih, Kak. Jadi ya memang itu hal yang sangat sulit ya Kak Kara ya. Dari kita aja mungkin aku selama udah 4 tahun gitu ya di psikologi belajar tentang itu gitu ya, ada aja yang seru diinget-inget terus. Kayak udah hatam gitu ya kalau misalkan dari teorinya, tapi ngelakuinnya juga susah banget gitu ya kayak ada aja memang takutnya, ada lagi mungkin juga takut bingung, takut sakit lagi gitu ya, tapi memang
ya itu ya, kita semangat untuk latih terus pelan-pelan. Nggak nyaman sih memang, dan nggak harus bisa dinikmati terus juga. Ya, yang nyebelin, rasanya memang nyebelin, rasanya mau nyerah. Ya sudah, termasuk itu juga. Nggak nyaman, gagal lagi, kita kesel karena kita gagal lagi. Ya sudah. Gimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang mau bertanya lagi kah? Atau mau sharing? Oke. Ini ya Kak ya, ada pertanyaan lagi. Bagaimana belajar sabar dalam proses menuju resiliensi itu Kak, yang tadi penuh ketidaknyamanan dan sering bikin kesel juga gitu ya Kak? Wah, Kak Gracia, ini adalah kelemahan saya, bersabar. Ini hit the button banget nih. Saya adalah orang yang sangat ya sabar, kayak aduh pengen cepet kelar aja. Bagaimana belajar sabar adalah mari kita tidak fokus pada hasilnya. Kalau saya terbantu pada yang tadi, kadang-kadang kita suka rasa oke, saya tahu Tuhan punya rencana baik buat saya, tapi kapan ya kelarnya? Kok nggak nyampe? Dan sebenarnya ketika kita sedang berpikir seperti itu, ketika kita ngerasa aduh gagal terus, ujungnya di mana? Itu pikiran kita itu mendahului diri kita. Dan itu yang bikin tambah stres. Ketika pikiran kita jauh mendahului atau pikiran kita ketinggalan di belakang. Itu yang bikin lebih susah. Sehingga untuk belajar sabar, saya ingin ajak kita sama-sama untuk synchronize lagi, mensinkronkan ketika aduh kapan ya ujungnya. Balik lagi, hari ini saya bisa melakukan apa? Hari ini aja. Hari ini aja cari hal yang tadi. Apa yang bisa bikin kita ketawa? Ketika kita bingung banget, ini mesti diapain? Kalau kita stres, kita nggak bisa mikir. Carilah sesuatu yang membuat kita merasa nyaman, entah itu nafas, minum air putih dulu, cari sesuatu yang bisa bikin ketawa dulu, lalu baru coba lagi untuk pikirin lagi apa yang bisa saya lakukan sekarang. Itu mungkin Kak. Jadi ingatkan diri untuk di present moment dulu aja ya Kak gitu. Nggak terlalu depan ataupun nggak kelihatan ke belakang terus juga gitu. Ini ada yang direct message, penjelasannya sudah jelas, harus latihan seumur hidup ya gitu. Tuhan yang menguatkan kita semua untuk terus latihan sampai seumur hidup kita ini. Amin, betul. Ini memang iya sih, seumur hidup. Ini dari Cassandra juga ada di kolom chat. Saya sangat reaktif dalam menanggapi ketidaksesuai. Bagaimana belajar untuk menahan diri. Wah, sama banget Kak Sandra. Saya juga sangat reaktif. Dalam terutama 5-6 tahun ini, saya berlatih untuk menahan diri dengan cara stop. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketidaksesuaian apapun itu, saya berhenti, harafiah, berhenti, diem, lalu atur nafas. Ketika kita nggak sesuai kan kayak ada kayak gitu ya. Saya mau mengajak kita untuk sama-sama, kalau ada kayak rasanya kayak energi itu harus dikeluarin gitu ya. Ini ditekan lama, berhenti aja, bener-bener tahan diri kita dari lakuin apapun, tutup mulutnya karena mulut kita ini mulutmu harimaumu ya, tahan aja, erat, ya erat banget. Kemudian
sambil bernafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taruh tangannya di depan dada, kemudian ditekuk. Ya. Tangannya nggak harus di sini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita di depan orang kayak tiba-tiba begini kan aneh juga gitu. Tapi entah itu di samping, atau kalau misalnya mungkin agak aneh juga tiba-tiba kayak gini di depan orang-orang, tepuk-tepuk paha kita, kaki kita. Jadi ini adalah salah satu bagaimana tadi kita mengembalikan pikiran kita yang jauh atau di belakang tadi untuk kembali kepada saat ini. Kita rasain sensasi diri kita. Jadi kan yang kuat banget, begitu sambil nafas pelan-pelan dibuka sampai 10, lalu kita tepuk-tepuk calming diri kita. Berhenti, lakukan itu. Gagal, nggak apa-apa. Nanti next time, coba lagi. Terima kasih Kak Sandra tipsnya. Ini aku jadi mengingatkan diri sendiri juga. Jangan lupa ya Kak ya, jangan langsung reaktif. Oh, ini ada juga yang DM lagi. Saat ini saya sedang merasa rapuh dan seperti takut jika terjadi masalah. Saya juga orang yang suka blame diri sendiri gitu ya, suka menyalahkan diri sendiri. Bagaimana ya cara mengatasinya gitu ya kira-kira? Kalau ada tips and tricksnya. Sama seperti tadi, ketika kita menyalahkan diri kita sendiri, ini saya juga cukup relate gitu karena saya lebih senang menyalahkan diri saya sendiri dibandingkan nyalahin orang lain. Dan saya menyadari bahwa hal tersebut tidak membangun buat saya. Tapi jadi ketika pikiran-pikiran menyalahkan diri sendiri itu muncul juga sebagai tanda buat saya, oh ini berarti saya lagi nggak benar gitu, lagi nggak beres sesuatu. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, jadikan itu sebagai tanda bahwa oke, kita sedang tidak bisa berpikir secara jernih. Stop. Lalu lakukan yang tadi, nafas, dan stop aja dulu. Jadi jadikan alih-alih kita nggak boleh mikir gini, nggak boleh mikir gini, nggak boleh mikir gini, ya. Daripada melakukan itu dan itu lebih sulit dan lebih menyakitkan buat kita, mari kita jadikan pikiran tersebut sebagai tanda. Kemudian oke, berarti saya sedang tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau saya pikirin terus, ini tidak akan, tadi balik lagi, is it helpful or is it harmful? Dan mungkin ini salah satu cara yang praktis juga buat kita sama-sama mengingat, kembali lagi ke rutinitas, ke kebutuhan dasar kita, makan, tidur, dan gerak. Ini saya selalu bicara, dan ini adalah makan, tidur, dan gerak, itu adalah fondasi dari kesehatan mental kita juga. Ketika kita mulai menyalahkan diri kita, atau ketika kita terus menyalahkan orang lain, ketika kita sangat reaktif, mari kita lihat dulu, saya ini lagi kurang tidur atau enggak. Saya udah makan atau belum. Kalau kita lapar, biasanya kita lebih reaktif. Dan itu juga salah satu yang saya hindari ketika saya udah mulai reaktif. Kalau saya udah mulai lapar nih, saya menghindari mengambil keputusan apapun. Ketika saya kurang tidur, ketika malam hari, itu kita jauh lebih mudah untuk overthink dan memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal. Termasuk yang saya lakukan sampai pada saat ini, ketika pikiran saya mulai kemana-mana gitu ya, saya ngelihat jam, oh ini udah jam 11:30 malam, saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri, Kar, coba tenangin dulu, tidur dulu,
pikirin lagi besok pagi. Kadang-kadang kita suka mikir bahwa enggak, ini harus kalau misalnya kita nggak mikirin nanti nggak beres-beres gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa, dipikirin besok pagi. Dan kemudian ketika kita besok paginya kita mikirin lagi, biasanya hal tersebut tidak seburuk ketika kita mikirinnya malam-malam. Jadi lihat kondisi diri kita juga tadi, apakah kita termasuk ketika kita kurang gerak gitu ya, kadang-kadang pikiran kita jadi kemana-mana juga tadi itu. Gerak, makan, dan istirahat. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Kadang-kadang itu hal yang tidak terlalu terpikirkan ya untuk ketika ngomongin kesehatan mental gitu, bukan cuma tentang mentalnya itself, tapi bahwa tadi secara fisik pun itu juga akan mempengaruhi kita secara mental gitu ya, kayak bagaimana istirahat, olahraga atau gerak, dan makanan yang kita menjadi asupan kita tuh juga sangat penting untuk kesehatan mental juga gitu. Dan ini ada tambahan dari Kak Rina, aku juga setuju banget. Kadang-kadang kita menahan diri, termasuk betul-betul diam dulu, itu lebih baik daripada kita reaktif, karena itu beresiko menyakiti lawan bicara kita tadi. Kalau kita balik lagi ke tadi cerita bos yang menyakiti kita di depan orang umum gitu, itu sangat mungkin terjadi pada kita semua. Ketika kitanya lagi nggak siap, kita bisa reaktif itu. Jadi menahan diri, bukan mengebalkan emosinya, tapi menahan diri dari reaktif tadi, lalu memprosesnya dalam diri dulu sebelum kita merespon. Nah, ini ada pertanyaan lagi juga, Kak. Apakah kita harus sering berbicara dengan diri sendiri untuk memperbaiki mental kita? Self-talk gitu, Kak ya? Iya. Mungkin tadi ini yang kita bisa hubungkan dengan waktu teduh tadi. Jadi, bicara sendiri dalam arti mengenal rasa kita, memahami diri kita. Aduh, rasanya nggak nyaman ini, kenapa ya? Dan kita jadi bisa lebih memahami ketika kita bahasa itu adalah sesuatu yang menghubungkan perasaan kita dengan dunia, perasaan dan pikiran kita dengan dunia. Jadi ketika kita bicara, ketika kita menulis, sebenarnya itu membantu kita buat berpikir dan mengelola. Jadi bukan cuma di otak doang gitu, jadi bagi kita juga supaya kita lebih memahami juga gitu, membuat kita jauh lebih memahami apa yang kita rasakan juga. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang mau sharing lagi melihat ini sudah jam 20:29 gitu ya. Sebentar lagi gitu, tapi kalau misalnya memang ada yang masih mau bertanya atau ada yang mau sharing, boleh banget gitu. Kita tidak menutup terlebih dahulu waktu ini gitu kalau memang masih ada yang mau didiskusikan. Gimana Bapak Ibu? Oke. Nah, dari aku udah nggak ada DM lagi yang masuk gitu ya, dari Kak Kara kayaknya juga udah nggak ada ya Kak Kara. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kehadirannya hari ini, untuk partisipasinya. Senang banget bisa berdiskusi pada malam hari ini bersama-sama. Thank you banget Kak Kara yang sudah sharing materi pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa saling belajar terus-menerus ya tadi, bahwa ini merupakan pelajaran seumur hidup yang kita memang akan terus
latihan gitu ya. Mungkin tadi dengan 6 cara yang Kak Kara berikan tadi, atau mungkin ada hal-hal lain juga yang lebih cocok buat kita juga gitu ya, bahwa tidak terpatok dengan 6 tadi doang gitu, kalau misalnya memang ada yang cocok, dan malah kita bisa bertumbuh ya dengan kuat dalam kerapuhan kita. Nah, untuk menutup sesi sharing kita pada malam hari ini, minta tolong untuk Kak Riani Kak untuk berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk Kak Kara dan Kak Vina yang telah bersama-sama mengajak kami untuk melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk bisa berdaya lenting atau resilience di dalam perjalanan hidup kami saat kami menjumpai hal-hal yang membuat kami merasa tidak nyaman. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan berbicara kepada kami dengan berbagai cara, termasuk pada malam hari ini Engkau sedang dan sudah berbicara kepada kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan menganugerahkan ketangguhan itu dari kuasa Roh Kudus-Mu, sambil juga kami Tuhan tolong untuk diingatkan berlatih setiap hari untuk belajar bersama-sama menjalankan hidup yang boleh semakin positif, boleh semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan mencari tahu apa yang Tuhan mau melalui waktu teduh kami. Kami diberikan teman dan sahabat yang membuat kami bisa bahagia dan tertawa. Kami bisa semakin mengenal diri kami. Kami boleh juga memiliki waktu-waktu rutin yang bermakna. Dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mengingatkan kami, bahkan melalui komunitas iman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati terus Kak Kara, berkati Kak Vina juga, untuk senantiasa hidup di dalam pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan dan para sahabat yang membangun resiliensi mereka, bahkan juga membangun segala sesuatu yang mereka perlukan buat perjalanan hidup dan pelayanan mereka ke depan. Anugerahkan cinta-Mu, anugerahkan kekayaan kemurahan Tuhan untuk apapun yang mereka perlukan menjadi pengikut Kristus yang sejati dan pelayan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami malam ini dan selanjutnya untuk terus menjadi berkat. Dan bahkan kami juga membagikan apa yang kami dapatkan malam ini kepada orang-orang di sekitar kami supaya mereka juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus sumber berkat kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima banyak Bapak kasih. Ibu. Di acara speaker berikutnya. Bertemu. Terima kasih Kak Kara. Bertemu bulan depan.